Lailatul Qadar adalah kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW diperlihatkan umur umat Nabi sebelumnya yang panjang, sehingga beliau merasa bahwa umatnya yang berusia lebih pendek tidak dapat menyamai ibadah mereka. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar sebagai hadiah istimewa. Berikut keistimewaan Lailatul Qadar yang pasti tetapi tetap menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Ramadan 1446 Hijriah kini memasuki fase akhir. Sejak matahari terbenam pada Kamis 20 Maret 2025 lalu yang bertepatan dengan malam ke-21 Ramadan, kita telah memasuki 10 malam terakhir bulan yang penuh berkah ini. Dalam hitungan hari, Ramadan akan berlalu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah kita akan bertemu lagi dengannya tahun depan. Namun, yang bisa kita lakukan adalah mengisi hari-hari terakhir ini dengan sebaik mungkin dan berpisah darinya dengan penuh penghormatan. Berada di penghujung bulan Ramadan adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Ini menjadi momen yang tepat untuk merefleksikan amalan yang telah kita lakukan selama bulan suci ini. 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu terbaik untuk meningkatkan amal ibadah dengan lebih bersungguh-sungguh. Sebab di dalamnya terdapat malam yang sangat mulia dan berkah. Ia lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam istimewa ini menjadi momen yang paling dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Kepastian serta keutamaan malam ini tertuang dalam firman Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Menariknya, dalam ayat ini, kata Lailatul Qadar disebut 3 kali secara berurutan. Hal ini menegaskan keagungan dan kemuliaannya, sehingga maknanya lebih mendalam dan meresap ke dalam hati kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada malam Lailatul Qadar tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari. Lantas, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai waktu terjadinya Lailatul Qadar. Mayoritas sepakat bahwa malam mulia ini terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Namun, kapan terjadinya? Itu tetap menjadi misteri. Banyak ulama dan mufasir berpendapat bahwa ketidakjelasan ini adalah bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dirahasiakan waktunya agar umat Islam berusaha mencarinya dan mendapatkan pahalanya yang besar. Rasulullah SAW juga tidak pernah menyebutkan waktu atau tanggal pastinya, hanya memberi petunjuk bahwa ia berada di 10 malam terakhir dan lebih mungkin terjadi pada malam-malam ganjil. Syekh Ali Jum'ah, ulama besar dari Mesir, mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak dapat diketahui secara pasti karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah sebagaimana Dia menyembunyikan waktu mustajab di hari Jumat dan sejumlah waktu afdol lainnya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang penentuan waktu malam mulia itu. Mereka telah banyak menyampaikan tanda-tanda Lailatul Qadar seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Begitu juga dengan ulama kontemporer seperti Dr. Umar Hashim, ulama hadis dari Al-Azhar Mesir, yang menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar dan sejumlah ulama lainnya. Namun, perbedaan pendapat tentang waktu pastinya mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada tanda-tanda, melainkan berusaha mencari malam tersebut dengan sungguh-sungguh. Para ulama telah menegaskan bahwa Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah sebagaimana Dia menyembunyikan waktu mustajab di hari Jumat dan waktu lainnya.
Fokus amalan 10 malam terakhir tanpa spekulasi. Bayangkan ada 10 kotak dan salah satunya diisi hadiah istimewa, tetapi kita tidak tahu kotak mana yang memilikinya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita akan membuka semua kotak satu persatu agar tidak melewatkan hadiahnya. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Karena waktu pastinya tidak diketahui, cara terbaik untuk mendapatkannya adalah dengan menghidupkan seluruh 10 malam terakhir Ramadan. Jangan menunggu malam ganjil tertentu atau berspekulasi kapan tepatnya malam itu terjadi. Manfaatkan malam-malam ini dengan memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersolawat, bertasbih, istighfar, serta melakukan i'tikaf di masjid. Jika tidak bisa beriktikaf di masjid, kita tetap bisa beribadah di rumah dengan penuh kekhusyuan. Yang terpenting bukanlah tempatnya, melainkan keikhlasan dan kualitas ibadah kita. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku menemui Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku panjatkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bacalah ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyintai ampunan, maka ampunilah aku." Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meningkatkan ibadahnya pada 10 malam terakhir Ramadan dengan lebih bersungguh-sungguh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan seluruh keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjadi bukti bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki keutamaan dibanding hari-hari lainnya dalam hal peningkatan ketaatan dan ibadah, termasuk sholat, dzikir, membaca Al-Quran. Nasihat Mufti Mesir Nazir Muhammad Ayyad bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi pada salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini, bersungguh-sungguhlah dalam sholat, berdoa, istighfar, dan qiyamul lail. Oleh karena itu, sebelum Ramadan berlalu, mari kita manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan memiliki berbagai keistimewaan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam dengan sejumlah keutamaan yang luar biasa. Al-Quran menggambarkan malam itu sebagai malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Pada malam itu, langit dihiasi dengan turunnya para malaikat yang membawa berkah serta kedamaian bagi orang-orang yang menghidupkannya dengan ibadah. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Malik bahwa sesungguhnya ia mendengar dari ulama yang dapat dipercaya dari ahli ilmu yang berkata bahwa telah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW umur-umur manusia sebelumnya yang sangat panjang sesuai dengan kehendak Allah dari semua itu, sampai akhirnya usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat yang lainnya karena panjangnya usia mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Malik bin Anas. Keistimewaan ini menjadi anugerah luar biasa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahwa 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan yang merupakan umur standar manusia. Bayangkan apabila setiap tahun kita bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, betapa besar pahala yang dapat kita raih. Syekh Abdul Halim juga menegaskan bahwa malam Lailatul Qadar lebih utama dari seluruh umur manusia, baik yang hidup di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Ia mengatakan, 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan, yang merupakan usia standar manusia. Lailatul Qadar lebih baik daripada umur manusia, dari umur setiap manusia, baik yang hidup di masa lalu maupun yang ada di masa depan. Intinya, malam ini lebih baik dari seluruh zaman. Kitab Syahrul Ramadan halaman 21. Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan malam Lailatul Qadar bahwa beribadah di malam agung tersebut akan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Meski Lailatul Qadar mengandung rahasia keutamaan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan kapan waktu pastinya. Hikmahnya adalah agar umat Islam selalu tekun beribadah sepanjang bulan Ramadan dalam usaha meraih malam tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, para ulama berkata
Hikmah disembunyikannya malam Lailatul Qadar adalah agar manusia bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Berbeda jika malam tersebut ditentukan secara pasti, maka mereka hanya akan beribadah pada malam itu saja. Kitab Fathul Bari, halaman 569. Malam Lailatul Qadar adalah anugerah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam sebagai kesempatan untuk meraih keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan malam ini tidak hanya terletak pada kemuliaannya yang lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi juga pada limpahan rahmat dan ampunan yang Allah berikan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Karena itu, hendaknya setiap muslim manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah, doa, dan taubat yang tulus agar dapat meraih keutamaan Lailatul Qadar. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Kita berharap mendapatkan ampunan dan keberkahan yang tak ternilai. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar dan kapan terjadinya yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Like jika suka konten ini, share dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah menarik atau hikmah lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.